Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya Zaki Nugraha, saya Muhammad Radin Naufal, Saya Kaila Saskia Maira. berkesempatan untuk mewawancarai salah satu guru pendidikan agama Islam di 22 ya, yaitu Bu Intan. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kali ini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai Orde Baru. Ibu pernah ngalamin Orde Baru kan, Bu? Ngalamin masa muda, tapi kan kalau masa muda nggak ingat, kemudian udah agak dewasa, yang mengalami sedikit, tapi perlu kalian ketahui sebelum bertanya lebih lanjut, informasi dulu berbeda dengan informasi sekarang ya. Artinya banyak yang tertutup. Yang paling ibu pelajari yang pengalaman itu ya dari buku-buku pelajaran saja ketika kita sekolah gitu kan ya. Tapi kalau ingat seperti apa ya itu nggak terlalu sih ya, karena juga nggak ramai sekarang kan apa cepat informasi, jadi kita tahu gitu. Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Menurut pendapat Ibu, latar belakang terjadinya Orde Baru itu gimana, Bu? Apa yang bikin Orde Baru itu bisa terjadi? Ya, yang sepemahaman saya yang saya pelajari itu kan karena munculnya Super Semar kan 11 Maret itu ya, yang dimana pada kalau mundur ke belakang mungkin didahului dengan Pak Karno dituduh terlibat PKI sepertinya ya, karena yang terjadi G30 SPKI itu. Kemudian itu kan Orde Baru tahun 66. Kemudian Pak Soeharto itu jadi kepala presiden. Ya, itu kalau latar belakangnya ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kebijakan politik, ekonomi, sosial apa yang ibu rasakan pada masa itu? Apa? Dampak Kayak ini, Bu, kebijakan apa yang Politik diberlakukan pada saat itu yang mencakup bidang mungkin ekonomi, politik, hukum atau Kalau bagaimana? ekonomi, Pak Harto itu punya namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Kemudian tertuang pelaksanaan dalam pelita 1 sampai 5 kalau saya tidak salah ya. Tentang rencanaan kami kita dulu Indonesia itu yang pertama kali dikejar adalah swasembada pangan. Ya. Coba, Bu, swasembada pangan. Swasembada pangan itu artinya kita menyediakan pangan itu makanan buat rakyat Indonesia dari Indonesia itu sendiri. Jadi Sebenarnya itu mulia itu. Kenapa? Hidup kita itu kalaupun ada invasi, kalau dengan swasembada pangan itu nggak akan terpengaruh. Kan kita sudah bisa menghidupi diri sendiri gitu. Berarti di saat itu nggak ada kayak impor-impor gitu ya, Bu? Keran impor ekspor sudah ada, tapi tidak segencar sekarang ya, apalagi untuk ekspor birokrasi itu agak sulit. Ya seperti itu. Kalau politik ya kalian sudah belajar dulu partai hanya 3, P3, Golkar, dan PDI Perjuangan ya. Nah, politik juga tidak ada keterbukaan seperti sekarang. Ya, artinya kita tuh juga dulu susah berpendapat. Ya. Banyak faktor sih. Salah satunya kan teknologi belum seperti sekarang. Belum Nggak gencar ada medsos, nggak ada, cuma koran. Koran itu kalau kita mau beli, gitu, berarti kan berbiaya toh. ya, Bu. Dan koran itu nggak semua koran membahas politik, gitu. Dulu ada misalnya kalau sore itu saya ingat Ibu Suara Pembaharuan, kalau pagi Kompas dia agak membahas ada politiknya. Tapi kayak model pos kota itu kan kriminal doang isinya kan gitu. Paling ini kalau pos kota itu kalau misalnya tanggal 17 Agustus itu kan merah tuh, tanggal 18-nya pidato presiden tanggal 16 berisi tentang ini gitu doang, sekilas gitu. Kalau di bidang sosial budaya gimana, Bu? Yang Ibu rasain? Sosial budaya itu dalam arti apa? Kemasyarakatan atau bagaimana? Kalau Secara umum aja, kayak masyarakat atau keberlangsungan hidup pas itu gimana? kalau saya sih baik-baik aja. Nggak tahu kalau orang ya.
ya sama aja lah, artinya kalau dulu kan hampir rata ya, maksudnya ekonomi belum seperti sekarang pertumbuhannya gitu ya. Iya Bu. Tapi kalau saya melihat kalau orang dulu itu kalau memang dia kaya memang artinya memang kayak benar gitu ya. Kalau dia punya mobil, punya motor, punya rumah, kenapa? Karena tidak ada leasing dulu. Kalaupun ada mungkin sedikit ya, saya juga belum paham pada masa itu ya. Tapi kan kalau sekarang itu lihat aja kamu di jalan itu motor itu kayak laron kan gitu. Iya Bu. Ya kalau dulu sepi, jalanan tuh sepi, jadi nyebrang tuh aman gitu. Tapi ya dulu juga memang apa jumlah manusianya juga nggak sebanyak sekarang. Kemudian transportasi umum juga sama-sama aja sih, artinya nggak sebanyak sekarang juga gitu. Jadi kita itu ya contohnya gini ya, saya dulu sekolah di 54 itu tahun berapa itu ya, 87 itu kamu mulai jalan kaki mau pulang kan Dari 54 itu. dari 54 kan lumayan tuh ya. Iya. Nah Jauh. sekarang anak sekarang apa naik mikrolet 44 kan Iya. gitu kan, berarti kan nggak ada ya, artinya ya beda lah gitu ya. Kalau dibilang ada kemajuan ya ada sekarang gitu pasti. Ini Bu, pengalaman paling berkesan bagi Ibu waktu masa Orde Baru Orde Baru. berkesannya apa ya? Nggak berkesan juga, saya kan berarti Orde Baru saya udah pemilu ya, saya pemilu tapi sudah kuliah tahun 92 ya, itu pemilu pertama saya sudah kuliah, pemilu kedua 97 saya udah bekerja. Saya lulus SMA 90 kan. Nah, itu pengalaman itu berbeda. 92 saya masih mahasiswa. Ya, jadi saya milihnya itu dekat rumah. Ya, tapi ketika saya sudah bekerja 97 saya sudah jadi PNS. Itu wajib milih di sekolah dan wajib menang Golkar. Ada iya, dihitung kita. Misalnya yang berhak memilih milihnya ini. Golkar itu kan lebih cenderung kepada kepemerintahan. Iya. Jadi kalau misalnya guru di 54, saya kan ngajar di 54 waktu itu, misalnya guru 54 yang berhak memilih 30 suara. Anak kelas 12-nya ada berapa nih? Ada 100, berarti harus 130 itu Golkar semua gitu. Ya. Berarti harus rata satu partai itu. Enggak, ya itu ya mungkin ada tekanan ya, walaupun bagaimana ya, walaupun ngancamnya secara halus, pokoknya gini Bapak Ibu sebagai pegawai negeri, arah pemerintahan kita harus menangkan pemerintahan gitu. Sama aja sih semuanya ya. Sekarang pun begitu kan. Iya sama. Nah sama aja, nggak beda-beda jauh gitu kan ya. Cuma sekarang kita lebih bebas ya kan, partai Bu. banyak. Yang tahun 2024 berapa partai yang udah lolos? Kalau itu nggak terlalu tahu. Harusnya udah keluar, kalau nggak salah 36 partai deh. Nah itu kan, itu partai pernah sampai 48. Setelah reformasi itu 48 partai. Dan boleh milih di dekat rumah kan kalau sekarang. Iya Bu. Kalau waktu 97 itu pertama kali saya jadi PNS, saya juga, saya kan orang Betawi ya. Iya Bu. Nah, istilahnya kalau orang Betawi kan kata sidul kan kerjanya sembahyang mengaji gitu kan. Nah, berarti kan afiliasinya keagamaan gitu kan. Mau milihnya P3 gitu kan, ya kita terus terang aja toh udah masa lampau gitu kan. Tapi sama temen-temen saya, awas lo milih P3 nanti lo dipanggil kepala sekolah gitu. Jadi saya ya udah ikutin aja. Oh ya, untuk pertanyaan terakhir, dampak negatif sama positif yang Ibu rasain dibanding sekarang tuh gimana? Kayak pandangan Ibu yang menurut Ibu gimana? Perbandingan antara Orde Baru sama Orde sekarang. Dampak negatifnya ya. Iya. Ya kalau pertumbuhan ekonomi tentu lebih bagus sekarang ya. Karena kan juga keran ekspor impor itu lebih mudah ya. Sekarang sudah banyak, maksudnya kamu tinggal masuk grup importir aja udah bisa jadi seorang Supplier. iya supplier gitu kan. Masuk grup ekspor itu sekarang udah untuk ekonomi ya. Kemudian dari segi pembangunan jalan juga ya baru ada yang dibebasin nih dulu. Flyover itu. Ini jembatan layang ya kan, itu tahu itu kalau tidak salah masih zaman Pak Harto deh kalau saya tidak salah. Selebihnya kan belum ada ya. Kemudian apa lagi ya? Katanya komoditi bahan pangan itu dulu lebih murah ya Bu dibanding sekarang. Ya dulu lebih murah tapi kan duitnya juga susah.
Saya jadi pegawai negeri tahun 97 itu gaji saya 120.000. Kamu sebulan 120.000. Lebih kan? Lebih. Ya, iya. Nah, jadi otomatis harganya juga murah. Dolar, kalau kita bicara dolar aja, dolar itu 97 aja masih 2.500. Sekarang 16.000. Iya, Bu. Ya kan? Ya memang terjadi inflasi. Setiap tahun tuh pasti terjadi inflasi gitu kan ya. Malah yang digadang-gadang 2023 ini pertengahan tahun inflasi kita tinggi, tapi sejauh ini sih kemarin saya ngamatin 2022 saja inflasi kita itu masih lebih rendah dari Amerika. Amerika sampai menyentuh angka 9,1 walaupun sekarang sudah 7 ya, sudah turun. Kita masih di 5,3. Gitu kan? Kebetulan saya senang baca-baca kayak gitu. Kenapa? Jangan dianggap enteng masalah inflasi itu. Bisa-bisa duit kita 100.000 cuma bisa beli beras liter nanti. Gitu. Orang kan nggak berpikir ke sana ya. Kalau dibandingin harga emas, kalau saya melihatnya emas itu tidak, dia tuh cuma ngikutin inflasi gitu, tapi nilainya sama. Ini sama dari tahun Walaupun gini, emas zaman dulu 20.000 segram, emas sekarang 1 juta segram. Tapi gaji yang dulu kita punya itu bisa, misalnya beli emas misalnya 20 gram, gaji yang sekarang juga 20 gram juga, paham nggak? Oh iya. Jadi Sama-sama aja. tapi kalau memang dirupiahkan kelihatannya besar gitu, tapi ketika kita beli emasnya ya cuma segitu juga gitu. Jadi emas itu apa ya, uang itu kebal dengan inflasi, barang itu kebal dengan inflasi gitu, emas ini tuh. Jadi dia tidak tergerus dengan inflasi, mengikuti gitu. Kalau isu-isu yang kita dengar kalau misalnya di Orde Baru itu nggak bisa bebas berpendapat itu benar? Iya, satu kan tadi saya bilang medianya juga nggak ada kan? Iya. Kan cuma ada satu TVRI aja. RCTI itu ada, masih Orde Baru ya, RCTI itu tahun 88 kalau saya tidak salah. 88 masih Orde Baru, tapi RCTI masih pakai decoder, masih bayar. Artinya tidak semua rumah yang bisa nonton RCTI. Kayak TV kabel sekarang, nggak semua rumah kan punya TV kabel kan? Gitu. Itu RCTI itu baru umum itu di atas tahun 90 kalau saya tidak salah. Itu saya kelas 2 SMA itu RCTI ada, baru tahun depannya SCTV. Nah itu informasi dulu itu lupa ya, saya jam berapa, jam 11 malam atau jam berapa, pokoknya udah habis TV, nanti ada lagi pagi ya. Dan informasi itu nggak seperti sekarang, tadi terbuka orang. Sekarang berani berpendapat walaupun ya kemudian juga di-cut juga sama pemerintah kalau kita lihat sekarang. Tapi kalau dulu benar-benar lebih ini sih Lebih ketat gitu. lebih agak keras gitulah. Makanya kan bisa bertahan lama itu kan begitu. Karena nggak terlalu banyak langsung diredam gitu. Ya masalah diredam ini faktor orang suka nggak suka ya kembali lagi kan. Iya. Ya, pasti ada yang suka, pasti ada yang nggak suka kan gitu. Ada pro sama kontra. Iya sama aja kayak sekarang ini demokrasi gitu kan. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang nggak suka kenapa? Orang terlalu enak ngomong gitu kan ya, sampai kayaknya seperti nggak ada remnya gitu kan kalau udah menghujat gitu kan. Iya. Jadi kalau udah benci seseorang misalnya dalam hal politik gitu kan ya, benci gubernur apa aja disalahin kan gitu kan. Dulu mana ada begitu. Gak ada yang berani. Gak ada yang berani, apalagi ke presiden gak ada yang berani gitu. Diem ntar takut hilang. Gitu. Lagi? Oke, cukup segitu aja Bu pertanyaan dari kami bertiga. Selebihnya mohon maaf kalau ada salah kata dari kami Bu. Iya. Terima kasih buat waktu Ibu yang buat Ibu luangin buat kita. Terakhir kita bertiga mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.